Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Albertus Ramadan dan rekan saya. Markus Arkadina Sabrani Satria Kristi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai virtual reality dan augmented reality. Saat ini, kita sedang berdiri tepat di ambang perubahan revolusioner dalam cara manusia berinteraksi dengan informasi. Batasan antara dunia fisik yang kita sentuh dan dunia digital yang kita akses melalui layar ini semakin kabur. Kita tidak lagi sekedar menjadi penonton pasif di depan monitor. Kita mulai benar-benar masuk ke dalam ekosistem digital tersebut. Hari ini saya dan rekan saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan mendalami untuk membedah dua pilar utama masa depan teknologi interaksi, yaitu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Kami akan mengupas tuntas bukan hanya teknologinya, namun juga bagaimana kedua hal ini akan mengubah masa depan industri, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari kita. Next. Untuk pertama, definisi virtual reality atau VR. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu virtual reality. Realitas virtual atau VR dalam bahasa Indonesianya adalah teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi dari komputer. Lingkungan ini bisa berupa salinan dari dunia nyata maupun lingkungan yang sepenuhnya fiktif. Teknologi ini bekerja dengan menciptakan lingkungan 3D yang sepenuhnya digital, sehingga sehingga pengguna merasa seolah-olah melangkah ke dunia dalam tersebut. Pengalaman imersif ini dapat diakses melalui berbagai platform, melalui dari komputer, perangkat mobile, hingga yang paling maksimal menggunakan perangkat head-mounted display atau HMD. Next. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat VR. Meskipun sering dianggap baru, padahal VR itu cukup panjang loh untuk dari sejarahnya. Pada tahun 1962, Morton Hailing menciptakan Sensorama yang menjadi simulasi multisensor pertama yang menggabungkan gambar, suara, dan bau. Kemudian di tahun 1968, Ivan Sutherland melahirkan Sword of Damocles yang tercatat sebagai head-mounted display pertama di dunia. Lompatan besar yang memulai revolusi VR modern terjadi pada tahun 2012 ketika Oculus Rift berhasil membawa VR berkualitas tinggi masuk ke pasar konsumen. Terkini pada terkini pada tahun 2024, Apple Vision Pro mengambil langkah maju dengan fokus pada mixed reality yang menggabungkan AR dan VR dalam resolusi yang sangat tinggi. Selanjutnya. Dan berikut ini ada perangkat utama VR. Untuk mewujudkan simulasi tersebut, terdapat tiga perangkat utama VR yang dibutuhkan. Pertama ada HMD atau Head Mounted Display yang berfungsi menampilkan dunia virtual secara imersif langsung ke dunia kedua mata kita. Dilengkapi dengan fitur pelacakan gerakan kepala atau head tracking. Kedua adalah controller VR yang berfungsi layaknya tangan digital kita, memungkinkan pengguna untuk bergerak, mengambil objek, dan berinteraksi di dunia maya atau digital. Ketika ada, ketiga adalah sensor gerak dan kamera yang bekerja secara real time untuk mendeteksi gerakan dan rotasi kepala serta pergerakan tangan kita. Next. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis virtual reality. Berdasarkan tingkat imersinya, VR terbagi menjadi tiga jenis. Pertama adalah non-immersive VR, di mana pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual hanya melalui layar komputer atau smartphone tanpa memerlukan perangkat headset khusus. Kedua adalah semi-immersive VR, yang memberikan pengalaman sebagian virtual karena penggunanya masih dapat melihat dan berinteraksi dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Ketiga adalah fully immersive VR, yaitu
tingkat tertinggi yang memberikan sensasi sepenuhnya berada di dalam dunia virtual, yang umumnya mengharuskan pengguna perangkat HMD yang canggih. Next. Selanjutnya, kita beralih dari VR ke augmented reality atau AR. Berbeda dengan VR, AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, baik berupa dua dimensi maupun tiga dimensi, ke dalam lingkungan nyata secara real time. Pada AR, pengguna tetap berada sepenuhnya di dunia nyata, namun pandangannya ditambahkan informasi atau objek virtual. Teknologi ini sangat lekat dengan kehidupan kita karena sering digunakan melalui kamera smartphone atau kacamata pintar. Contoh penerapannya yang populer meliputi penggunaan filter kamera, sistem navigasi AR, dan game interaktif seperti Pokemon Go. Untuk perbandingannya lebih lanjut antara VR dan AR akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Raffi. Mari kita bahas perbedaan utama di antara keduanya. Secara konsep, VR menciptakan lingkungan digital sepenuhnya yang menggantikan dunia nyata, sedangkan AR hanya menambahkan elemen digital ke atas dunia nyata secara bersamaan. Pada VR, elemen digital pada VR, lingkungan adalah 100% dunia virtual. Interaksinya terjadi sepenuhnya di dalam dunia maya dan tidak ada keterlibatan dengan dunia nyata karena pandangan kita tertutup oleh handset. Sebaliknya, pada AR, lingkungannya adalah dunia nyata dengan tambahan visual virtual. Kita berinteraksi dengan elemen virtual tersebut langsung di ruang fiksi kita, dan keterlibatan dunia nyatanya sangat tinggi karena pengguna tetap bisa melihat kondisi sekelilingnya. Untuk meletakkan objek virtual di dunia nyata dengan akurat, AR menggunakan 3 metode pelacakan. Pertama, marker-based tracking yang mengandalkan penanda fiksi visual seperti kode QR atau pola tertentu yang akan dikenali oleh kamera untuk memunculkan objek 3D. Kedua, markerless tracking atau location based yang memanfaatkan sensor pada perangkat seperti GPS, kompas, dan giroskop untuk menempatkan objek tanpa memerlukan penanda fisik sama sekali. Ketiga adalah teknologi SLAM atau Simulation, Location, and Mapping yang memungkinkan perangkat memetakan lingkungan sekitar secara real-time sambil terus melacak posisi sendiri, menghasilkan tampilan AR yang sangat presisi dan stabil. Di sini ada jenis interaksi AR dan VR. Dalam hal navigasi dan kontrol, terdapat 3 jenis interaksi pada AR dan VR. Yang pertama, gesture based, yaitu mengontrol objek virtual lewat gerakan tubuh atau tangan, yang sangat mengandalkan kamera atau deep sensor secara real time. Yang kedua, voice based, yang memungkinkan pemberian perintah melalui suara secara hands-free. Hal ini sangat krusial di dunia industri. Ketika pengguna tidak bisa menggunakan tangannya secara langsung. Ketiga adalah gaze based, yang memanfaatkan sistem eye tracking atau arah pandangan sebagai input utama, memungkinkan pengguna memilih
menu, atau objek hanya dengan melihatnya saja. Slide berikutnya adalah penerapan AR dan VR. Saat ini, penerapan kedua teknologi tersebut telah mengubah banyak sektor di bidang pendidikan dan medis. Teknologi ini menghadirkan simulasi anatomi, eksperimen lab virtual, hingga memungkinkan mahasiswa kedokteran untuk melakukan latihan bedah tanpa risiko apapun. Di sektor industri dan pekerjaan, AR menghadirkan bantuan visual panduan teknis yang diproyeksikan langsung di atas mesin nyata untuk mempermudah proses penglihatan pemeliharaan. Dan tentu saja, di bidang game dan hiburan, VR menghadirkan pengalaman fisik seperti permainan berat saber, sementara AR mempopulerkan permainan berbasis lokasi seperti Pokemon Go. Namun, di balik semua kecanggihannya, terdapat sejumlah tantangan. Pada VR, pengguna sering mengalami motion sickness atau mual akibat jeda gerakan antara visual dan sensor keseimbangan. Selain itu, ada keterbatasan perangkat seperti baterai yang cepat habis, prosesor yang panas, akurasi pelacakan yang kadang menurun, serta biaya perangkat keras yang masih relatif mahal. Meski demikian, masa depannya sangat menjanjikan dengan adanya potensi integrasi AI untuk menghadirkan interaksi yang lebih cerdas. Pengguna jaringan 5G untuk cloud AR atau VR agar perangkat keras menjadi lebih ringan dan murah, serta era metaverse yang akan memungkinkan kolaborasi tim lintas negara di satu ruang virtual. Materi presentasi kami pada hari ini merujuk pada beberapa literatur dan referensi, di antaranya dari materi perkuliahan Institut Asia Malang tahun 2026, jurnal ilmiah dari Sinabela DKK terkait Taman Peninggalan Sejarah Berbasis VR tahun 2018, publikasi dari Robianto mengenal penggunaan AR pada Airbus tahun 2022, serta jurnal ekstranya yang bertaraf internasional dari Ronald T. Azuma tahun 1907 mengenai survei augmented reality. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian rekan-rekan sekalian.